Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar? Pastinya baik-baik aja dong. Oke, tidak usah menunggu terlalu lama. Pada kesempatan kali ini, kami dari anggota kelompok 11 akan mempresentasikan materi kuliah Pemikiran Teologi Kontemporer, mata kuliah Ilmu Kalam yang diampu oleh Pak Imam Alfi. Nah, ini dia anggota dari kelompok 11. Ada satu Misbah Huda, dua Oceania Putri, dan yang ketiga ada Taufik Hidayat. Baik, langsung aja ke slide yang berikutnya. Slide pendahuluan. Di slide pendahuluan akan diterangkan teologi adalah pengetahuan ketuhanan mengenai sifat Allah, dasar kepercayaan kepada Allah dan agama, terutama berdasarkan pada kitab suci. Pengertian ini diambil dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, jilid kelima. Teologi Islam yang dianut oleh mayoritas umat Islam saat ini, menurut Hasan Hanafi, belum bisa mengantarkan umat Islam kepada keyakinan atau pengetahuan yang meyakinkan tentang Tuhan dan wujud-wujud spiritual lainnya, tetapi baru pada tahap mendekati keyakinan. Baik, saya pikir teman-teman di sini sudah bisa menangkap gambaran sedikit dari materi yang akan kami presentasikan. Oke, kita lanjut ke slide yang berikutnya. Oke, biografi singkat Hasan Hanafi. Di sini saya tidak akan begitu banyak menjabarkan penjelasan tentang Hasan Hanafi, hanya akan saya terangkan di bagian awalnya saja. Hasan Hanafi lahir di kota Kairo, Mesir pada tahun 13 Februari 1935, berdarah Maroko. Kakeknya berasal dari Maroko dan neneknya dari kabilah Bani Mur, yang diantaranya menurunkan Bani Gamal Abdul Nasser, presiden Mesir kedua. Pada saat berusia 5 tahun, Hasan Hanafi sudah hafal Al-Quran. Keren kan? Oke, lanjut. Di slide yang berikutnya. Pada tahun 1966, ia berhasil menyelesaikan program master dan doktoralnya. Karirnya di dunia intelektual dimulai pada tahun 1967 ketika diangkat menjadi lektor. Kemudian lektor kepala di tahun 1973, profesor filsafat di tahun 1980 pada jurusan filsafat Universitas Kairo, serta diserahi jabatan sebagai ketua jurusan filsafat pada universitas yang sama. Selain itu, ia juga aktif di beberapa negara dan perguruan tinggi internasional sebagai dosen tamu. Pemikirannya tersebar di dunia Arab dan Eropa. Tahun 1981, ia memprakarsai sekaligus menjadi pimpinan redaksi jurnal ilmiah Al-Yasr Al-Islami. Pemikirannya dalam jurnal tersebut membanding reaksi keras dari penguasa Mesir saat itu, Anwar Sadat, sehingga menyeret Hanafi mendekam ke dalam penjara. Sejak saat itu, jurnal Al-Yasr Al-Islami tidak pernah terbit lagi. Meskipun Hanafi menolak dan mengkritik Barat, namun ide-ide Barat telah mempengaruhi pemikirannya. Hanafi mengingatkan bahwa ancaman Barat yang paling penting bukan dari sisi ekonomi atau politik, tetapi dari sisi kultural, imperialisme, kolonialisme, dan kapitalisme, yang pada akhirnya menghancurkan kebudayaan asli umat Islam, sehingga umat Islam akan kehilangan jati diri dan kebudayaannya sendiri. Dan ini dia pokok-pokok pemikiran Hasan Hanafi. Oke, langsung saja, tidak usah kita baca bagian basa-basinya. 1. Revitalisasi Khazanah Islam Klasik. Di sini didefinisikan adalah pembaharuan pemikiran atau usaha untuk merekonstruksi tradisi yang sudah usang menjadi suatu truk pemikiran Islam yang sangat sesuai dengan perkembangan zaman. Hanafi menekankan perlunya rasionalisme dalam revitalisasi ini. Yang kedua, perlu adanya menentang peradaban Barat. Sebagai langkah ini, ia mengusulkan oksidentalisme sebagai lawan dari orientalisme untuk mengakhiri mitos peradaban Barat. Di poin yang ketiga, ada analisis atas realitas dunia Islam. Ini diartikan menafsirkan kembali serta merekonstruksi realitas budaya manusia dalam skala global. Untuk analisis ini, ia mengkritik metode tradisional yang bertumbuh pada teks dan mengabaikan realitas. Pokok-pokok pemikiran Hasan Hanafi dapat kita klasifikasikan dalam dua bentuk besar. Pertama, analisis bahasa. Bahasa dan istilah-istilah dalam teologi klasik adalah warisan umat Islam terdahulu yang seolah-olah menjadi doktrin yang khas yang sudah paten dan tidak bisa diganggu-gugat.
Menurut Hanafi sendiri, istilah-istilah teologi sebenarnya tidak hanya mengarah kepada yang transenden dan gaib, tetapi juga mengungkap tentang sifat-sifat dan metode keilmuan yang empirik rasional seperti iman, amal, dan imamah, atau yang historis seperti nubuah dan juga yang metafisik seperti Tuhan dan akhirat. Kedua, analisa realitas sosial. Analisis ini diperlukan untuk mengetahui latar belakang historis sosiologis munculnya teologi di masa lalu dan bagaimana pengaruhnya bagi kehidupan masyarakat atau penganutnya. Selanjutnya, analisa realitas sosial digunakan untuk menentukan arah dan orientasi teologi kontemporer. Next, pokok-pokok pemikiran. Untuk menyandingkan dua tawarannya tersebut, Hanafi menggunakan 3 metode berpikir: dialektika, fenomenologi, dan hermeneutik. Yang pertama, dialektika. Dialektika adalah metode pemikiran yang didasarkan pada asumsi bahwa proses perkembangan sejarah terjadi lewat konfrontasi dialektis saat tesis melahirkan antitesis dan selanjutnya melahirkan sintesis. Maaf, tadi bahasanya agak belibet ya. Oke, gak apa-apa. Lanjut ke yang nomor 2, fenomenologi. Fenomenologi merupakan gagasan Husserl yang merupakan metode berpikir untuk mencari hakikat sebuah fenomena atau realitas. Kemudian yang ketiga, ada hermeneutik. Hermeneutik merupakan sebuah cara penafsiran terhadap teks atau simbol yang mensyaratkan adanya kemampuan untuk menafsirkan kondisi masa lalu yang tidak dialami kemudian dibawa pada masa sekarang. Aktivitas penafsirannya terdiri dari 3 segi yang saling berhubungan, yaitu teks, perantara atau penafsir, dan penyampainya kepada audiens. Nah, di sini kami akan menampilkan mind map pokok-pokok pemikiran dari Hasan Hanafi. Ya, mungkin teman-teman bisa lihat dan pahami sendiri lah ya. Oke. Atau mungkin dari teman-teman di sini bisa screenshot, nanti terus bisa dipahami lebih mendalam lagi. Selanjutnya adalah kesimpulan. Menurut Hanafi, teologi yang selama ini dipahami oleh umat Islam tidak membawa perubahan atau semangat kemajuan di kalangan umat Islam. Konsep-konsep teologi yang ditafsirkan oleh para ahli teolog terlalu bersifat teosentris dan sama sekali belum menjamah aspek antroposentris. Padahal manusia membutuhkan konsep-konsep teologi yang bersifat antroposentris yang bisa diaktualisasikan dalam kehidupan empirik. Konsep teologi humanis Hasan Hanafi merupakan teolog yang berpusat pada manusia. Menurutnya, manusia adalah sentral segala kehidupan. Untuk menghadapi realitas kontemporer, manusia harus mampu menjadi poros utama. Pemikiran Hanafi walaupun kontroversial, bahkan sampai menyeretnya ke dalam penjara, namun telah menginspirasi banyak umat muslim. Pemikirannya tentang Al-Yasar Al-Islami tidak menghilang begitu saja. Walaupun jurnal hanya terbit 1 kali, pemikirannya Hanafi membuka persepsi banyak orang. Bahkan kita umat Islam bisa menandingi Barat. Itu dia penjabaran materi dari kelompok 11. Mungkin nanti jika dari teman-teman di sini ada yang masih kurang paham, bisa ditanyakan di sesi diskusi dan sesi tanya jawab. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.